Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kedua mempelai yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan, dan kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian para tamu undangan yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini telah terlaksana akad nikah, yang dimana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti nacueri, kemudian menjalankan yang namanya pernikahan. Karena ini adalah merupakan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya menjadi nabi yang paling banyak umatnya. Maka dia minta bahwa saya menginginkan aktsarukum umaman yaumal qiyamah, yang paling banyak umatnya pada hari kiamat. Kemudian umat ini tidak bisa menjadi banyak kalau tidak melalui jalur pernikahan. Maka di antara hal untuk kemudian menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak keturunan. Kita memperbanyak keturunan dan jalannya adalah pernikahan. Akan tetapi pernikahan ini tidak semudah yang kita pikirkan atau bayangkan. Pernikahan ini adalah ibadah yang kemudian hari-harinya Allah pergantikan senang, susah, bahagia, menderita, rezeki yang lapang, rezeki yang sempit. Allah pergantikan di hari-hari setelah kita menjalani pernikahan. Untuk kemudian kedua mempelai, bahwa apa yang sedang kita hadapi ini begitu semua sya'nul awwali, bahwa perkara mapakumana yang pamulanna awalnya begitu sangat bahagia pada ko mapunai di kendaraan baru-barunna. Akan tetapi berjalannya waktu, maka kemudian ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Terkadang kemudian si istri mengatakan, sesaleku nase, saya menyesal menikah dengan laki-laki itu. Mungkin kita laki-laki atau suami mendengar perkataan itu, seandainya saya tahu bahwa kehidupan saya setelah menikah denganmu seperti ini, lebih baik saya tidak menikah denganmu. Kita mungkin mendengarkan itu. Begitu pula perempuan. Atau mungkin kita memahami dari sikapnya. Tapi bersabarlah. Pernikahan tidak semudah itu ketika kita mendapatkan masalah lalu kemudian selesaikan.
Seperti yang terjadi hari ini atau saat-saat ini. Begitu banyak perceraian. Menginginkan sesuatu kebahagiaan melalui pernikahan, akan tetapi tidak bersabar. Akan tetapi tidak ada kesabaran. Tidak ada yang jadi kalau tidak ada kesabaran. Ya kode itu sabara aja nagaga tapigau. Tidak ada yang jadi kecuali harus dengan kesabaran. Loki manre ditajam mana asunan re. Loki manre bale nasu bale tunu bale ditajam mana asu ditajam matunu. Apa saja yang kita inginkan mesti dengan kesabaran. Seorang ibu yang hamil, loni ni tanakna padahal nampi telumpulan. Apakah dia karena tidak sabarannya dia nasasaya pun? Tidak mungkin. Kita harus bersabar. Harus bersabar. Tidak bisa bersabar, berhenti bercita-cita. Apalagi yang kita jalani ini adalah pertemuan laki-laki dan perempuan. Sedangkan diri sendiri saja susah kita bawa. Apalagi membawa keluarga, membawa kemudian anak dan keturunan. Makanya suami atau laki-laki harus memiliki kesabaran dan hati yang lapang. Jangan kemudian istri mengeluh, dia juga ikut baper. Napa majatuh pa penedinah. Wajar saja istri mengeluh pada suaminya. Sebab suaminya itu adalah pemimpinnya. Jadi kalau istri banyak mengeluh sama suami, wajar. Karena kita ini adalah pemimpin. Apakah kita rela istri kita mengeluh sama orang lain? Istri kita mengeluh curhat sama laki-laki lain? Tentu kita tidak mau. Jadi kalau istri mengeluh sama kita, itu sangat wajar. Nasabah ini pemimpinnya. Kita harus berlapang dada. Kita harus memiliki kesabaran. Kemudian kita harus saling memahami. Tidak semua masalah itu selesai dengan marah. Yang ini penting dalam menjalankan keluarga. Jangan kemudian ambil prinsip, ya aku degu macai, dena selesai. Justru marah itu yang menyebabkan masalah yang kecil menjadi besar. Maka dia minta la taghdab, jangan marah. Ini tulis loki macai. Baik istri maupun suami. Suami sedikit saja nacairi si binaina. Kemudian istri sedikit saja perlakuan suaminya macaisi. Segala sesuatunya diselesaikan dengan marah. Padahal Nabi SAW mengatakan, jangan marah. Ya komelo mopi madece di padecengi. Ini prinsip. Bahwa kemudian keluarga itu harus dibangun di atas cinta, itu mungkin awalnya. Itu mungkin awalnya. Keluarga ini akan berjalan bahkan berada di atas di mana cinta itu deni gagah. Akan tetapi perhatikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terkadang kita begitu mudah marah. Lisuki ko boleh degaga pura manasu macai siki. Gara-gara ini rumah tangga retak, hancur, macai, nasalai bolana dan seterusnya. Hanya gara-gara makanan. Bagaimana kita bisa bahagia dalam rumah tangga? Maka dia minta kemudian beliau ketika pulang ke rumahnya nakutanai kobinena. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan tidak ada. Maka dia minta kalau begitu saya puasa. Kalau kita macaiki. Lalu kemudian kita ketika ingin memakai pakaian maka ditegor wajuku magaloi pura disetrika. Apakah sudah disetrika atau belum? Sudah dicuci atau belum? Di mana disimpan? Di mana digantung? Subhanallah macaiki. Gara-gara hanya pakaian.
nabita padahal beliau yang menjahit sendiri pakaiannya. Jadi mabela ladeki. Makanya di antara prinsip dalam rumah tangga, minimkan permasalahan atau hal yang bisa menimbulkan permasalahan. Seperti saya pada saat ini, kebiasaan saya selalu memakai baju putih. Ya, mungkin orang yang kuliah ya konitai jadi mika bawajuna itu tuh merotono pakai. Sebenarnya beberapa. Tapi ini di antara cara saya untuk meminimkan masalah keluarga. Dewa kada tega wajuku ya roma calae, tega wajuku ya roma bolonge, tega wajuk mapute maneng, tegi di jepu. Jadi selesai masalah. Tidak menimbulkan masalah. Hanya gara-gara baju. Tidak menimbulkan masalah. Hanya gara-gara masakan. Tidak menimbulkan masalah karena istri kita memiliki kekurangan. Ketahuilah ketika pasangan kita memiliki kekurangan, sama kita juga memiliki kekurangan. Orang yang bersabar dalam berumah tangga, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suami istri jangan menggantungkan kebahagiaan pada pasangan. Kebahagiaan itu datang dari Allah. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa kesalahan saya mencintai orang yang salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja kita yang tidak ikhlas dalam mencintai. Buktinya kita butuh balasan dari cinta tersebut. Kita melakukan ini dan itu karena butuh balasan dari pasangan kita. Orang yang ikhlas melakukan segala hal karena Allah. Setelah itu ada balasan dari makhluk, tidak ada urus. Seorang istri yang sudah masak, dia sudah beribadah karena dia sudah memasak dan dia mendapatkan pahala. Lalu kemudian suaminya mau makan atau tidak, ini urusan belakang. Kalau selera dia makan, kalau tidak selera dia tidak makan. Yang penting dia tidak mencela makanan. Jangan buat aturan kalau saya masak kamu harus makan. Ini masalah besar. Kalau saya masak kamu harus makan. Aturan dari mana yang seperti ini? Inilah yang menimbulkan masalah dalam hal-hal yang seperti ini. Jangan gantungkan kebahagiaan pada pasangan. Sebab kebahagiaan dan ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menikah seperti ini, jangan kemudian kita merasa memiliki. Itu masalah terbesar dari hubungan rumah tangga. Ketika suami merasa memiliki istrinya dan ketika istri merasa memiliki suaminya. Ini masalah besar dan merupakan penyakit hati. Maka dari Allah Ta'ala, wa'adai inna lillah, apundangan namana kifang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian, misalnya istri sakit atau suami sakit, atau meninggal, atau bahkan keturunan kita, itu bukan punya kita. Tenia apundangeta, melo inala tanah-tanah Allah Ta'ala, kita akan ikhlas, sebab memang bukan kita yang memiliki. Dengan seperti ini, maka yang tersisa dari hubungan suami istri, laki-laki perempuan dalam rumah tangga adalah hubungan hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam Islam. Tidak bisa keluarga ini harus dengan cinta, dengan prinsip ini tidak bisa seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa la tuqamul usratu aksariha 'alal mahabbah. Bahwa kebanyakan rumah tangga itu tidak tegak di atas kebahagiaan. Di atas kecintaan, tidak. Akan tetapi seharusnya rumah tangga itu tegak di atas agama Islam. Inilah kebanyakan kita dalam menjalankan rumah tangga. Kita cenderung merasa memiliki. Kita cenderung memaksakan kehendak. Tidak seperti itu. Kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak kita untuk menzalimi istri.
Tidak ada si istri juga tidak ada haknya untuk agi-agi melo napau na mana. Lo ke kolakena. Ini adalah di antara hal yang kemudian merusak keberkahan dalam rumah tangga. Ada 3 hal yang setidaknya harus kita miliki untuk mencapai hubungan dan keberkahan. Yang pertama adalah keikhlasan. Mesti ikhlas ki. Kalau tidak ikhlas, keberkahan itu jauh dari hubungan. Yang kedua, harus mengeluh ampe-ampeta. Adab kita terhadap istri, istri terhadap suami harus dijaga. Maka da bineku mato, maka da lakiku mato harus dijaga. Seorang suami jangan mentah-mentah maka da bineku mato melona metu nah. Kan seperti itu. Biar sementara makan kalau dia mau buang angin, napa metu mana? Ini istri, walaupun orang yang sangat dekat, jagalah adab kita terhadap istri. Begitu pula sebaliknya. Inilah yang menarik keberkahan dalam hubungan rumah tangga. Tidak menjaga adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga yang harus kita bayar, mesti diwajah untuk mendapatkan keberkahan pernikahan, yaitu kesabaran. Tanpa keikhlasan, tanpa adab dan akhlak dalam berumah tangga, kemudian tanpa kesabaran, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam urusan rumah tangga. Para undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai yang semoga senantiasa dianugerahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin untuk kita semua yang sudah berkeluarga. Kemudian bagaimana yang belum berkeluarga? Karena mungkin di antara tamu undangan ada yang belum berkeluarga. Apa yang membuat kita menunggu? Agak pataja ki. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dan istri pertamanya itu adalah janda yang sudah menikah 2 kali sebelumnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan kita lelaki kalalau, kemudian bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan banyak perempuan, kita tidak menjaga kehormatan diri kita. Kita melihat sembarang perempuan, sembarang orang. Nah, sebab orangnya dia berani melihat-lihat, tapi kemudian untuk melihat nazar dalam bahasa syariat itu dia tidak memiliki keberanian. Nabi Musa, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dan akadnya maharnya bekerja selama 8 tahun. Dan beliau lakukan untuk menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian maksiat itu lebih besar ancamannya daripada ketakutan kita di masa depan. Maka da agromatu upanrengangi. Bagaimana nanti saya menjalani hubungan keluarga? Urusan nafang Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu, sudah memiliki tekad yang kuat, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, ini yang bisa kita ambil bersama hikmah dari pernikahan saudara dan saudari kita hari ini, kedua mempelai. Mudah-mudahan kita selalu berdoa. Jadi kita yang hadir ini mendoakan kedua mempelai agar Allah memberikan keberkahan. Kita doakan, maka malaikat juga mendoakan kepada kita, selalu mengatakan ikoto memuare, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kita kembali mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.